Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat tahun baru, ini masih suasana tahun baru. Dan besar harapan kami, semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Setidak-tidaknya ada 3 sikap yang bisa diambil di tahun baru, meninggalkan tahun sebelumnya, memasuki tahun baru pada saat ini. 3 sikap. Yang pertama adalah sikap apatis. Orang Jawa bilang luweh-luweh. Tahun baru karepmu, ora karepmu, apatis. Yang kedua, sikap pesimis, memandang masa depan di tahun baru yang akan terjadi dengan hal-hal yang kurang menguntungkan, yang negatif, sehingga sikapnya pesimis. Sedangkan yang ketiga adalah optimis, memandang ke depan secara positif. Jadi ada apatis, ada pesimis, ada optimis. Mana yang mestinya kita pakai? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sikap apatis, luweh-luweh, mestinya bukan menjadi pilihan kita sebagai orang yang beriman di dalam naungan kasih Tuhan, dalam karya penyelamat kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena apatis menunjukkan tidak bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan, bahkan cenderung fatalistik, luweh-luweh, dan nanti kita akan menjadi korban perkembangan zaman. Kita tidak menentukan, kita malah menjadi korban. Dan orang yang apatis akan hanyut oleh situasi, karena zaman suka atau tidak akan terus berkembang. Maka sikap yang pertama mestinya bukan menjadi sikap kita. Sedangkan sikap yang kedua, optimis, itu juga tidak menggambarkan sikap orang yang beriman, karena memandang segala sesuatu secara negatif. Nanti tahun ini apakah pandemi sudah berakhir atau belum ya? Jangan-jangan itu varian baru dari COVID-19 yang katanya sudah berkembang di beberapa negara, bahkan di Asia, itu juga akan sampai ke sini. Lalu nanti bisa sekolah enggak ya anak-anak ini? Kemudian terus resesi ekonomi berarti nanti akan mengancam ya. Lalu hidupku bagaimana ya? Terus. Sikap pesimis melahirkan hilangnya harapan, dan itu bukan cerminan orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mestinya saudara dan saya tidak ada dan tidak mengambil sikap yang ini. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, mestinya kita mengambil sikap yang optimis di tahun baru ini. Optimis artinya kita memang melihat ada tantangan, persoalan, dan masalah yang belum selesai. Tapi optimis berarti kita memiliki keyakinan, kita memiliki harapan, kita memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di tengah pergumulan hidup ini ada Sang Pencipta, ada Sang Maha Kuasa, ada Allah, ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Maka sikap yang optimis itulah yang tepat, yang menjadi sikap kita. Pandemi boleh saja belum berakhir, tapi kita yakin bahwa ada cara Tuhan menolong kita. Persoalan ekonomi boleh saja itu menerpa, tapi bukankah itu juga dari dulu selalu terjadi? Tinggal sikap kita bagaimana menghadapi kesulitan dan tantangan itu.
Begitu juga dengan banyaknya bencana alam dan seterusnya yang terjadi. Bukankah dari dulu sudah ada? Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi, apakah kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita atau tidak. Oleh sebab itu, sikap yang optimis itulah yang menjadi sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Salomo, Sulaiman, juga tokoh-tokoh lain dalam Perjanjian Lama, Daud misalnya, mengungkapkan betapa pentingnya memiliki sikap yang optimis. Sikap yang optimis. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab saja, yaitu dari Amsal 24. Amsal 24 ayat 23 dan 24. Amsal 24 ayat 23 dan 24. Ungkapan Amsal 24 tadi memberikan satu penegasan bahwa kita perlu mengkonsumsi dan menyikapi. Makanlah madu bukan sekedar itu harafiah, tetapi menangkap patisari yang baik, cara pandang yang baik, yang manis dikatakan di situ. Lalu itulah hikmat. Itu bukan sekedar madu dalam arti fisik, tapi hikmat. Karena orang yang mampu menyerap hal-hal secara objektif dan bahkan mengambil hikmah dari yang negatif sekalipun, itu ibaratnya makan madu. Dia akan mendapatkan hikmat. Orang yang mendapatkan hikmat, dia bisa saja hari ini gagal, bisa saja hari ini rugi, tapi ke depan dia akan memperbaiki diri dan dia akan menyikapi dengan cara hidup yang lebih baik. Makanlah madu, itu bagus untuk langit-langit mulutmu. Dan dikatakan itu hikmat. Dan dikatakan bahwa masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang tidak mampu melihat hal yang positif, orang yang tidak memiliki sikap optimis, maka baginya tidak akan ada hal yang baik. Karena dia tidak melihat yang baik, tidak mampu dia memikir yang baik, dan dia tidak akan mampu berbuat yang baik. Kalau yang dilihat yang negatif, maka akan ada hati yang gundah, dan dia tidak berbuat apa-apa, dan dia menjadi korban dari keadaan. Maka sikap optimis menjadi sangat penting, seperti nasihat Amsal tadi. Itulah sebabnya bersikaplah optimis dan bukan pesimis dan bukan apatis. Saudara, tahun lalu 2020 ketika pandemi COVID-19 merebak, ketika corona merajalela dan korban berjatuhan di mana-mana, bahkan bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan, bahkan di dunia jutaan. Orang mulai gelisah, orang mulai kehilangan harapan, banyak orang mulai bingung dan cemas. Tapi ada beberapa orang yang kemudian tidak larut dalam kebingungan. Oh, ini butuh masker. Kalau mengandalkan dari pabrik ini kurang bagus, maka dia yang penjahit kemudian mencoba membuat desain masker. Dikembangkanlah dengan masker batik, kemudian ditata sedemikian rupa supaya standar
Dan dia membuat masker, bukan 10, bukan 100, tapi ribuan masker. Dan ketika orang hanyut dalam penderitaan, dia berkembang bisnisnya. Dia menolong orang, tapi dia juga mendapat banyak keuntungan. Kenapa bisa? Karena dia punya sikap yang benar, sikap optimis, dan dia mampu menangkap peluang. Dan hal yang seperti itu yang mestinya terjadi pada kita, orang-orang yang beriman, bersikap optimis dan berani menghadapi masa depan, kreatif dan memiliki masa depan. Harapanmu tidak akan hilang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hari ini saya mengajak, kita sudah memasuki tahun baru dan kita sudah bersama-sama melihat apa yang terjadi di tahun lalu. Dan kita punya keyakinan dan harapan bahwa di tahun baru kasih Tuhan akan menyertai kita. Cuma sikap hidup kita harus benar, jangan menjadi ketakutan dan pesimistis. Sikap hidup kita juga harus benar, jangan malah apatis. Sikap hidup kita harus benar, yaitu optimis. Jika ini yang kita perbuat, maka saya percaya kita masuki tahun baru ini dengan sukacita, dengan harapan-harapan baru, dengan pikiran-pikiran baru, dengan kreativitas baru, dan dengan masa depan yang lebih baik. Selamat memasuki tahun baru, dan ingat, optimis, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu bersikap benar di tahun baru ini, bukan apatis, bukan pesimis, tapi optimis, meyakini kasih dan kesetiaan Tuhan, percaya akan berkat Tuhan, dan menghadapi tahun baru bersama di dalam pimpinan Tuhan. Maka kami akan mampu untuk lebih baik. Ada di antara kami yang masih belum sehat, ada di antara kami yang ekonominya masih belum stabil, ada di antara kami yang belum mendapat pekerjaan, ada di antara kami yang terhalang dengan berbagai persoalan dalam kehidupan, ada di antara kami yang punya banyak persoalan dan permasalahan. Tapi di dalam Tuhan, kami meyakini Tuhan tolong dan memberkati. Terima kasih ya Allah. Kami mohon kekuatan dan berkat-Mu demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.